Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdar azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Nur Ukhwah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bermujalasah di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama-sama niat malam ini fi talabil ilmi, menuntut ilmu. Ayo kita luruskan niat kita ini, baik dalam hal ibadah ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat-sifat, dari niatan yang selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kita dengar Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam, ketika beliau bersama istrinya dikeluarkan dari surga. Jadi bukan diturunkan, Pak, dikeluarkan. Di Al-Quran itu menjelaskan bahwa ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah untuk tidak mendekat ke salah satu pohon, itu pakai kata-kata dikeluarkan. Berarti kalau dikeluarkan itu posisinya sama tempatnya, dari dalam keluar. Jadi tidak ada kata-kata diturunkan. Kalau diturunkan dari atas ke bawah. Ini ternyata wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Summa kita firmankan kepada Adam untuk bersama pasangannya untuk diam di surga. Ternyata memang Al-Quran menyebutkan Nabi Adam ini bersama pasangannya, tidak pernah menyebut Siti Hawa. Jadi memang tinggalnya di surga. Tapi anehnya ketika Nabi Adam ini tidak di surga, itu pakai kata-kata keluar. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya surga itu bukan di planet yang lain, Pak, tapi dimensi yang lain, yang dimensinya lebih tinggi. Wa kullah bitu minha jami'an, pakai habatok. Kalau ditarik dari bahasa itu adalah berhabitat, berkembang biaklah kamu di muka bumi ini. Intinya apa? Kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Adam ini dikeluarkan dari surga karena dari cerita Al-Quran itu Nabi Adam itu dibisiki oleh iblis untuk mendekat kepada satu pohon. Berarti dibisiki. Bagaimana iblis cara membisikkan? Apakah iblis berupa seperti manusia juga, terus tolong dimakan buah kulti? Ternyata beberapa riwayat di dalam Al-Quran mengatakan bahwa ketika Nabi Adam ini mengikuti langkah-langkah iblis ini, bisikannya seperti yang sekarang ini. Dia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mengacaukan pikiran.
Jadi bukan face to face berhadapan. Saya seperti berhadapan dengan Pak Hadi. Pak Hadi silahkan dimakan buah khuldinya, itu perintahnya Allah. Enggak, tapi iblis tetap memberikan gangguan kepada Adam berupa mengacaukan pikiran. Itu seperti itu sampai sekarang. Dan bagaimana kemampuan iblis itu, kemampuan setan itu terus untuk menjerumuskan manusia? Di dalam riwayat Al-Quran, ketika iblis ini diusir dari surga, itu bersumpah kepada Allah, ya, minta dipanjangkan umurnya, dia berdoa dan bersumpah untuk terus mencari teman dari anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Dari situlah Bapak Ibu sekalian kita bisa mereka-reka, berarti iblis ini memang sangat lihai, sangat pinter. Dia akan berprofesi dan menjerumuskan manusia sesuai dengan profesi dan kemampuan manusia itu sendiri. Bahkan mungkin di zaman yang serba digital, di media sosial yang serba yang serba digital, maka iblis juga punya kemampuan-kemampuan yang mungkin tanpa terasa kita ini sudah ikut jerat-jerat iblis. Padahal Al-Quran sudah memberikan peringatan bahwa jadikanlah setan itu sebagai musuh dengan dijadikan teman. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan iblis ini dan setan ini adalah akan menjerumuskan manusia dari atas, ya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi nggak bisa dari kiri, dari kanan, nggak bisa dari kanan, dari depan, nggak bisa dari depan, dari belakang. Dan jerat-jerat iblis itu akan mengikuti perkembangan zaman. Dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, untuk memperkuat akidah kita ini, hati-hati dengan media sosial, karena bisa jadi media sosial HP yang kita pegang ini juga termasuk jerat-jerat iblis kalau kita tidak bisa memanfaatkan secara bijaksana. Contoh-contoh yang mungkin kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah termasuk jerat-jerat iblis. Di era digital saat ini, tipu daya iblis memang sangat kita rasakan, fisik maupun bisikan hati. Teknologi telah membuka lahan baru bagi setan untuk menjerat manusia dengan cara yang lebih halus, lebih instan, dan lebih memikat. Justru pada saat ini Bapak Ibu sekalian, ya, rayuan iblis, bisikan iblis itu lebih dahsyat dari 2000 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu, dari 15 tahun yang lalu, bahkan mungkin terus akan mengikuti perkembangan zaman. Itu tipu daya iblis. Jadi hati-hati Pak. Salah satu contoh yang termasuk jerat-jerat iblis yang melalui ini Pak. Pertama di antara adalah konten-konten maksiat yang mudah diakses. Bapak Ibu sekalian, dulu kita bisa mengakses konten-konten maksiat itu mungkin lewat VCD. Ya, lewat VCD. Tapi sekarang jenengan gak usah beli VCD. Gak usah beli kasetnya, cukup yang di tangan kita ini sudah bisa mengakses. Itu artinya kalau kita tidak bijak mempergunakan media sosial, bisa jadi media sosial yang kita yang kita nikmati pada hari ini bukan malah menambah manfaat, tapi malah menambah darurat. Bukan menambah pahala, tapi malah menjerumuskan ke dalam lubang dosa. Pertama, konten maksiat yang mudah diakses diantaranya adalah pornografi, konten-konten cabul, Pak. Ada di HP semua. Maka beruntunglah bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ini yang mungkin tidak pegang HP. Pak Budi mungkin tidak pegang HP. Maka kemungkinan untuk berbuat maksiat dari HP sudah gugur, Pak. Pak Budi pegang HP Android. Nggih, Pak. Pegang boten. Bersyukur jenengan, Pak. Minimal dosa lewat HP media sosial sudah terkurangi. Mungkin
Bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ini kan gak pegang HP. Ini yang justru yang muda-muda ini, Pak. Ya, saya, Pak Hadi, ya Mas Dede Faisal. Ini sangat gampang, Pak. Berbuat dosa lewat HP ini. Sangat mudah diakses melalui ponsel media sosial, situs-situs tertentu. Jadi gak usah minder, Pak. Oh, ketinggalan zaman, gak pegang aturan. Justru disitulah panjenengan harus bersyukur. Pak, jenengan punya Android, Pak? Mungkin, alhamdulillah. Berarti sudah satu jerat iblis sudah tidak bisa masuk lewat itu, Bapak itu. Tinggal klik, Pak. Seseorang sudah bisa tenggelam dalam dosa pandangan mata. Naudzubillahi min dzalik, Pak. Klik, Pak. Gak dicari lo muncul sendiri. Gak dicari muncul sendiri. Di Facebook, di Instagram, di TikTok. Ini luar biasa. Luar biasanya bisa jadi ini termasuk dajjal-dajjal yang berubah wujud menjadi android. Dulu mungkin kita sering mendengar bahwa dajjal itu adalah sosok manusia yang tinggi besar, matanya satu. Jangan-jangan android ini, Pak, matanya satu ini, Pak. Ya, kameranya ada di sini ini. Jangan-jangan ini ya sebenarnya jerat-jerat dajjal ini. Jadi nggak usah nunggu dajjal yang sosoknya besar, matanya satu, tertulis kafarah. Bisa-bisa tertulis Vivo, tertulis Oppo, tertulis Realme tulisannya. Jadi nggak usah dibayangkan ke sana itu, Pak. Sudah jadi. Dulu pernah disampaikan oleh beberapa ulama. Saya dulu pernah mendengar ceramahnya Ustadz Dzulfikri. Ya, Ustadz ada istilahnya Ustadz akhir zaman itu terkenalnya. Bahwa ketika dajjal datang itu adalah sangat sulit untuk menghindari jerat-jerat dajjal. Seorang perempuan, laki-laki, tua, muda, ustadz, santri bisa terjebak dan bisa ikut dengan jerat-jerat dajjal. Ayo sekarang siapa yang enggak punya HP? Anak-anak punya HP, ibu-ibu punya HP, orang tua punya HP, ustadz punya HP, kiai punya HP, Pak. Dajjal itu tidak akan datang ke pelosok. Bisa jadi mereka yang di pelosok itu memang tidak bisa mengakses karena tidak ada sinyal. Jangan bayangkan seperti Dajjal tidak akan pernah datang ke sana. Tapi bagi mereka yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok-pelosok desa itu bisa juga terjerumus terhadap Dajjal karena dia juga punya HP. Maka bersyukurlah panjenengan yang tidak punya HP. Gak usah ditunggu Dajjalnya, Pak. Dajjal sudah datang ini. Ngapain tunggu yang tinggi besar tertulis kafaroh matanya satu? Ini sudah ada di sini ini. Ketika Dajjal datang, katanya begitu, sudah sangat sulit untuk menghindari, sangat sulit untuk kita menambah kebaikan-kebaikan. Yang ada justru nambah dosa. Benar, Pak? Sekarang dalam sehari, semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali, yang dilihat apa? Al-Quran digital, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, yang konten-kontennya sudah nggak bisa di sharing lagi, sudah nggak usah di-sharing lagi, sudah muncul semuanya, Pak. Ini yang terjadi, Pak. 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita ingin dosa mata itu sangat susah sekali, Pak. Mungkin kita melihat auratnya wanita itu ketika kita jalan, Pak. Sekarang lihat auratnya wanita dari sini, cukup klik sudah. Ya Allah, luar biasa. Padahal Allah sudah memberikan isyarat untuk kita semua, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah jerat-jerat iblis, Pak. Hati-hati dengan HP yang kita punya ini. Tapi kita sudah tidak bisa, sudah kecanduan dengan HP, Pak. Bahkan bangun tidur langsung yang dibuka apa? Doa apa HP? Kadang HP, lihat status, lihat story, lupa berdoa. Mau tidur, pengantar tidurnya adalah HP. Buka scroll TikTok,
buka YouTube, buka Facebook sampai ketiduran sendiri. Lupa berdoa. Sudah ngurangi Pak, ngurangi pahala kita, nambah dosa. Jeratnya membuat seorang kecanduan, merusak akhlak, melemahkan iman hingga merusak rumah tangga. Sudah berapa banyak di antara penyebab rusaknya hubungan rumah tangga gara-gara media sosial yang tidak kita pandai memanfaatkan. Sekarang di pengadilan agama Bapak Ibu sekalian, ketika kita meneliti, tanya apa penyebab perceraian di pengadilan agama, gara-gara perselingkuhan. Kenapa kok selingkuh? Bermula dari scroll TikTok, update status, status ditanggapi oleh orang yang non muhrim. Akhirnya berlanjut kepada japri. Kalau Facebook, Messenger. Semua punya media sosial, punya Messenger, dan itulah yang sekarang terjadi Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, ini adalah jebakan iblis. Yang kedua, dengan media sosial yang kita lakukan pada hari ini, ya HP ini sudah banyak waktu terbuang dalam kesia-siaan. Oke, tadi semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita sudah banyak pegang HP. Di rumah pegang HP, di kerjaan pegang HP, bermain pegang HP. Sudah banyak waktu yang kita sia-siakan. Tapi harus kita nanti mengantisipasinya, insya Allah kita cari solusinya seperti apa. Scroll media sosial berjam-jam tanpa tujuan yang bermanfaat. Bahkan sekarang anak muda Pak, kecanduan game online. Game online. Bahkan bukan hanya main game, tapi sekarang game online-nya berbayar, sehingga seperti judi. Dan konsumsi konten hiburan yang berlebihan, itu sekarang Pak, game online. Maka anak-anak, bapak-bapak yang punya anak, baik laki atau perempuan, tapi yang banyak itu laki-laki, lihat Pak HP-nya Pak, bisa jadi aplikasi itu yang terbanyak itu adalah game online. Dulu main judi gampang, dulu main judi susah Pak. Ada orang sabung ayam kita main judi taruhan, ada main bola kita taruhan. Sekarang lebih gampang di media sosial. Hati-hati, karena ternyata HP ini bisa menjadi jerat-jerat iblis. Lalai dari sholat. Oh semalaman Pak, scroll main game. Jam 3 selesai ketiduran. Apa yang terjadi? Subuhnya kebablasan. Siapa itu? Bisa jadi kita, bisa jadi anak-anak kita. Malas belajar. Kalau sudah kecanduan game online, kecanduan HP, maka akan menurunnya produktivitas anak-anak. Termasuk kita. Hilang produktivitas kita sudah. Serta lupa kadang tujuan hidup. Sehingga anak-anak muda sekarang punya simbol, punya apa? Punya moto, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sekarang begitu Pak anak-anak muda Pak. 3 tahun yang lalu ada yang bikin konten di jalan raya, katanya si infonya pasang apa namanya? Pasang rambu-rambu ya, rambu-rambu pakai amben itu ya. Sampai ada korban. Pernah tahu 3 tahun yang lalu ya, atau sebelum corona ya. Jadi anak muda dari Harmoni, dari perumahan kita Pak, itu bikin apa ya? Ya bikin testimoni mungkin ya, testimoni keberanian. Jadi ada kayu di jalan raya sehingga ada orang lewat, dan itu karena masih malam akhirnya nabrak itu, dan kabarnya sampai kecelakaan. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan anak muda-muda kita, dilakukan anak-anak Harmoni, dan itu arek-arek nom Pak. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Hati-hati, lihat perkembangan anak-anak kita semua. Semuanya laki perempuan hampir sama Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati-hati juga, karena bisa jadi HP ini menjadi ladang riak dan ujub dalam media sosial.
riya dan ujub dalam media sosial. Update amal ibadah, krek, alhamdulillah bisa umroh, jadi status. Loh, saya lillahi ta'ala kok Pak. Barangkali dengan saya status umroh di tanah suci atau haji di tanah suci bisa jadi motivasi buat yang lain. Alhamdulillah. Tapi hati-hati dengan niatnya Pak, karena setan akan membisikkan. Kamu status ketika kamu di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, biar orang tahu bahwa kamu sekarang melaksanakan ibadah haji. Hati-hati Pak. Sekarang bisa jadi kita sudah mahal-mahal ibadah haji 43 juta, 53 juta, tapi bisa runtuh pahalanya gara-gara update di Facebook, update Instagram, update di WA. Krek, alhamdulillah bisa tawaf 7 kali tanpa capek misalnya gitu. Krek, alhamdulillah bisa haji di tahun ini di media sosial. Boleh enggak? Boleh Pak. Hati-hati tapi dengan niatnya, hati-hati dengan amalan panjenengan. Khawatir kita tidak tahan godaan. Karena disitulah iblis akan masuk. Tapi saya tidak menyalahkan kok orang yang menyatatus dirinya di tanah suci. Bukannya di tanah suci, panjenengan alhamdulillah krek bisa sholat jamaah berjamaah di masjid, dijadikan status. Krek alhamdulillah bisa tilawah 1 juz, one day one juz. Alhamdulillah krek bisa ikut istighosah akbar. Maunya itu dapat pahala, gara-gara status kita bisa hilang itu pahala kita. Ya, niatnya sekali lagi untuk kegiatan ibadah dengan niat pencitraan. Nah, ini kan musim-musim pencitraan hari ini. Apalagi kalau mau nyalon, Pak. Ya, kalau sudah mau nyalon, Pak, semua titel akan dicantumkan. Yang nyalonkan DPR, yang nyalonkan kepala desa, yang nyalonkan bupati, profesor, doktor, kiai, haji dan semacam-macam. Pokoknya sederet itu akan dicantumkan semua. Pencantuman seperti itu bisa jadi itu juga jerat-jerat iblis kalau kita nggak bisa ngerem hati kita. Bukan salah, monggo silakan. Kita kuliah mahal kan, doktor mahal Pak, haji ya mahal, 43 juta kalau yang biasa, yang plus bukan yang plus ya, 150 juta. Boleh saja kalau kita bisa bisa ngerem dari niatan-niatan kita untuk tidak ujub dan riya. Jadi dalam konteks ini saya tidak melarang siapapun. Bahkan bisa jadi niatnya kita mengupload di media sosial cari like, bukan ridho Allah, cari pujian biar di like oleh orang lain. Ya, termasuk saya juga begitu, punya TikTok loh. Ya, bisa jadi biar banyak yang like kan gitu. Ya Allah, ini yang bicara juga begitu Pak. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan yang punya media-media sosial kayak gitu dilindungi oleh Allah dari sifat riya dan ujub. Jeratnya apa tadi? Niat yang rusak, amal yang tidak diterima. Kalau sudah niatnya rusak Pak, riya, ujub, sudah gugur pahalanya. Karena sesungguhnya yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim, sungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Karena riya itu termasuk syirik kecil. Yang selanjutnya ada lagi lewat media sosial adalah fitnah dan gibah digital. Dulu orang mau gibah orang, ya, seseorang menggibah orang lain itu berkumpul, ngadakan pertemuan, ya, langsung orang lain digibah. Kalau ibu-ibu ya mak-mak dulu, kalau mau gibah orang, membicarakan aibnya orang lain, itu harus berkumpul dulu dalam satu forum lah, baru bisa menggibah orang. Sekarang nggak usah kumpul-kumpul, di dalam rumah sudah bisa gibah. Komentar negatif, menyebar aib orang lain, bergosip online, ada share informasi hoax tanpa tabayun, itu juga termasuk gibah. Belum tabayun kepada orang lain sudah di-share di media sosial. Jadi gibahnya sekarang sudah canggih. Kalau dulu gibahnya harus offline,
harus cari waktu. Sekarang cukup di rumah sudah bisa menggibah orang lain. Dahsyat kan? Dahsyat. Dan sekarang kita tanpa menyadari itu, Pak, sudah menyebarkan hoak tanpa kita harus tabayun kepada orang lain. Diranya adalah dosa besar, Bapak Ibu sekalian, karena itu akan mencemarkan nama baik orang lain dan menyebarkan kerusakan. Yang kelima, ini juga jebakan iblis, transaksi haram dan tipuan-tipuan online, bisnis digital tanpa akad yang syar'i, investasi bodong yang hanya mengandalkan nafsu ingin cepat kaya. Apa kalau sekarang itu bisnis apa? Trading. Itu kan nggak jelas itu. Trading ikut katanya asalnya investasi, tapi ternyata itu juga termasuk seperti judi, ada gorornya di situ. Itu termasuk dosa riba dan kezaliman terhadap sesama. Apalagi Bapak Ibu sekalian, jerat-jerat iblis di media sosial ini, identitas palsu dan kehidupan ganda. Ada akun fake dan akun stalking menggoda lawan jenis dan menyebar kebencian, menampilkan citra palsu di dunia maya yang jauh dari kenyataan, menampilkan citra palsu dan di dunia maya yang jauh dari kenyataan. Pasti Pak, kalau di dunia sosial itu akan ditambah-tambah pencitraan kita, ya, sok-sok baik. Itu termasuk dalam kategori munafik digital. Munafik digital ya. Munafik digital berbeda di luar, berbeda di dalam. Jadi semuanya serba digital. Munafik itu juga munafik digital, Pak. Ya toh, menampilkan yang tidak sesungguhnya itu namanya munafik digital gitu. Kalau tadi adalah dosa digital. Nah, sekarang juga munafik digital. Apalagi yang digital itu, ya. Jadi semuanya serba digital sekarang. Godaannya pun juga godaan digital. Jadi dosanya juga bersumber dari dosa-dosa digital ini. Dan malaikat juga mencatatnya mencatat dosa kita dan pahala kita juga secara digital, Pak. Kan bisa jadi begitu. Jadi malaikat itu jangan mengasumsikan bahwa malaikat itu mencatat amal kebaikan kita pakai kertas dicatat. Enggak. Bisa lebih canggih apa yang kita berbuat, Bapak Ibu sekalian. Kita sholat di sini. Apakah ketika sholat itu kita mendapat pahala dan pahalanya dicatat secara manual seperti seorang murid mencatat pelajaran? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita berbuat, ya, sholat yang kita berbuat, ibadah yang kita berbuat akan tercatat secara online, secara digital, akan tercatat secara sistematis. Sudah di situ, Pak, lebih canggih dari digital yang kita saat ini. Jadi kita berbuat dosa, langsung Pak, terstruktur sistematis, sudah tercatat secara tersendirinya itu. Tempatnya di mana, nanti ketika di akhirat kelak, ya, di alam mahsyar ketika kita dihisab itu sudah terekam secara sistematis. Kita juga akan melihat rekamannya. Kita sholat di sini, kita bermajlisan di sini, itu sudah akan terekam secara jelas seperti kita menonton video kita nanti di hari kiamat. Maka tidak usah nggak usah kita membayangkan seperti apa. Pokoknya secara tersendiri kita akan melihat tayangan kita itu, dan akan cepat nanti Allah akan menghisab kita ini. Transaksi haram, tipuan online. Yang keenam, identitas palsu dan kehidupan yang ganda. Itu di zaman digital. Seperti yang tadi ya, munafik digital. Yang ketujuh, ketergantungan terhadap validasi sosial. Ini juga gerak-gerak iblis. Apa maksudnya? Kecanduan pujian, komentar, dan pengakuan online. Pengakuan online lagi. Kalau dulu saya ingin memuji Mas Faisal, Pak Faisal sampai anjen pinter Mas Anto. Akhirnya sampai menjadi besar kepalanya ya. Sekarang lewat lewat media sosial langsung. Mabruk Ustaz. Luar biasa Ustaz.
Akhirnya kita, iya sih, aku memang luar biasa kok, yang lain tidak luar biasa. Sudah masuk dalam kategori ujub sudah Pak. Ini Pak. Ketika kita TikTok, makanya saya kadang khawatir ya kalau TikTok online. Tapi Bismillah, saya tetap bahwa ini juga termasuk media untuk dakwah. Bukan yang salah itu adalah apa ya? Bukan yang salah Androidnya Pak, bukan yang salah media sosial. Media sosial itu hanya alat. Jadi tidak ada hukum terhadap alat. Seperti ada orang mencari gini Pak, apa hukum musik? Musik mubah, enggak haram Pak. Yang haram itu adalah bagaimana kita melaksanakan musik itu gitu loh. Kan begitu Pak. Musiknya tuh ya tidak ada hukum terhadap musik. Tadi perbuatan kita terhadap musik itu adalah yang haram. Ketika engkau bermusik diselingi dengan campur laki perempuan sambil minum minuman keras, sambil joget-joget lupa waktu, itu yang haram joget-jogetnya. Yang haram itu campur laki dan perempuan, bukan musiknya. Sama dengan media sosial ini. Yang haram bukan media sosialnya, tapi bagaimana kita menyikapi media sosialnya itu, bagaimana kita memanfaatkan media sosial. TikTok, mubah TikTok itu, karena itu hanya alat. Tapi bagaimana kita memanfaatkan TikTok itu yang bisa mendatangkan pahala atau dosa, di situ Pak. YouTube, alat. Tapi orang kadang menggebyok-gebyok, musik itu adalah haram. Tidak ada hukum terhadap alat itu sendiri. Sehingga kalau musik haram, jualan gitar juga haram, jualan terbang juga haram. Yang dihukumi itu adalah perbuatannya. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dikebiah-uyah. Jadi itulah ya, krisis identitas karena terlalu mengikuti tren dan filter. Maka jerat-jeratnya iblis itu adalah lemah kepercayaan diri dan hilang keikhlasan. Bagaimana menghindari jerat-jerat ini Bapak Ibu sekalian? Menghindarinya bagaimana? Ayo kita belajar. Niatkan setiap penggunaan teknologi itu hal-hal yang bermanfaat. Pertama Pak, niatkan. Jadi panjenengan tidak dilarang untuk pegang HP, tidak dilarang untuk punya WA, tidak dilarang punya TikTok, tidak dilarang punya Facebook, tidak dilarang punya akun YouTube, tidak dilarang untuk akun Instagram. Tapi niatkan setiap penggunaan teknologi itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, batasi penggunaan gadget itu dan media sosial. Jangan terus-terusan Pak, batasi. Yang ketiga, isi waktu dengan zikir, ilmu, amal dan nyata. Isi. Evaluasi konten dan konsumsi yang dikonsumsi, apakah mendekatkan kita kepada Allah atau justru malah menjauhkan kita kepada Allah. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh ya, di dunia nyata maupun di dunia maya. Terus yang keenam, perbanyak istighfar dan doa akan dijauhkan dari fitnah digital, fitnah dajjal. Jangan-jangan dajjal itu menjadi digital sekarang ya. Dulu kan nggak ada digital, akhirnya dikatakan dajjal. Jadi sekarang dirubah Pak. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah-fitnah dajjal atau fitnah-fitnah digital. Saya kok kadang ada punya cocokologi. Jangan-jangan dulu mau nyebut digital karena belum ada, akhirnya jadinya dajjal gitu ya. Sebenarnya mungkin digital gitu ya. Jadi bukan fitnah dajjal lagi, fitnah digital. Masuk akal enggak Pak? Masuk akal. Jadi sekarang dirubah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnati dajjal atau min fitnati digital, min fitnatil mahya wal mamat gitu loh. Karena fitnah digital itu lebih jauh, lebih dahsyat lagi sekarang Pak daripada 10 tahun yang lalu. Jadi sekali lagi, dajjal itu bisa-bisa mungkin digital dulu ya. Hanya nyebutnya saja yang mungkin belum nyampe zamannya. Mudah-mudahan 5 trik tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ada 5 tadi triknya. Perbanyak istighfar, doa akan dijauhkan dari fitnah digital.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa du'ain la yasma. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min dajjal. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.